Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 8 yang berjudul Data Structure and Cats for Data Extraction. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Gita Pratiwi, Wilza Alfa, dan Nirvia. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Struktur data memiliki dua komponen dasar. Yang pertama, organisasi dan metode akses. Organisasi mengacu pada cara catatan disusun secara fisik pada peralatan penyimpanan sekunder yang bersifat berurutan atau acak. Sedangkan metode akses itu merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan lokasi catatan dan menavigasi melalui database atau file. Dalam metode pengoperasian pengolahan file itu terdiri dari mengambil catatan dari file berdasarkan kunci primer, lalu memasukkan catatan tersebut ke dalam file, dan kemudian memperbarui rekaman dalam file. Setelah itu, sistem akan membaca file catatan lengkap dan menemukan catatan selanjutnya dalam file. Kemudian melakukan pemindai file untuk catatan dengan kunci sekunder umum dan hapus catatan dari file. Struktur flat file atau struktur file datar. Model file datar yang mendeskripsikan suatu lingkungan di mana file data individual tidak diintegrasikan dengan file lainnya. Pengguna akhir dalam lingkungan ini memiliki file data mereka masing-masing dan tidak membaginya dengan pengguna lainnya. Pengolahan data demikian itu dibentuk oleh aplikasi mandiri daripada sistem yang terintegrasi. Pendekatan flat file ini merupakan model tampilan tunggal yang menjadi ciri sistem warisan. Struktur flat file terdiri dari struktur berurutan, struktur terindeks, struktur hashing, dan struktur pointer. Struktur berurutan biasa disebut metode akses berurutan. Merupakan proses yang dimana setiap catatannya dilakukan secara berurutan. Nah, untuk struktur flat file ini, semua catatan dalam file berada dalam lokasi penyimpanan yang berdekatan dengan urutan tertentu berdasarkan kunci primer. Contoh dari struktur berurutan ini adalah proses pengajian di mana 100% itu catatan karyawan berada pada file pengajian di proses setiap prode penggajian. Keuntungan dari struktur berurutan ini sangat sederhana dan mudah untuk diproses. Selanjutnya ada struktur terindeks, biasa disebut juga file data aktual dan terdapat indeks yang terpisah. Indeks berisi nilai numerik dari lokasi penyimpanan disk fisik untuk setiap catatan dalam file data terkait. File ini bisa diatur secara acak dan berurutan. File acak berindeks tersebar di seluruh disk tanpa mempertimbangkan kedekatan fisiknya dengan catatan lain yang berkaitan. Selanjutnya, struktur hashing menggunakan algoritma yang mengubah kunci primer dari rekaman secara langsung menjadi alamat penyimpanan. Hashing itu menghilangkan kebutuhan akan indeks terpisah. Dengan menghitung alamat, catatan dapat diambil lebih cepat. Contohnya adalah dengan mengasumsikan file persediaan dengan 100 item persediaan, algoritma dapat membagi jumlah persediaan atau kunci primernya menjadi bilangan prima. Nah, untuk keuntungan dari struktur hashing ini memberikan kecepatan akses, sedangkan untuk kerugiannya tidak menggunakan ruang penyimpanan secara efisien. Algoritma itu tidak akan pernah memilih beberapa lokasi disk karena mereka tidak sesuai dengan nilai kunci yang sah. Sebanyak sepertiga dari paket disk mungkin akan terbuang dengan sia-sia. Terakhir ada struktur pointer. Struktur pointer ini bisa digunakan untuk menciptakan file daftar terhubung. Nah, pendekatan ini menyimpan alamat record atau pointer dalam satu file dari catatan yang berkaitan. Nah, catatan dalam jenis file ini biasanya tersebar di seluruh disk tanpa melihat kedekatan fisiknya dengan catatan lain yang terkait. Biasanya pointer ini juga digunakan untuk menghubungkan antar catatan antar file. Struktur database, hierarki, dan jaringan. Model struktur basis data hierarki dan jaringan menerapkan banyak dari teknik-teknik flat file yang sebelumnya serta struktur database yang memiliki kepemilikan yang baru. Nah, untuk flat file itu dia berguna sebagai struktur data independen yang tidak terhubung secara logis atau fisik ke file lain. Sedangkan model database dirancang untuk mendukung sistem flat file yang sudah ada, sementara memungkinkan organisasi untuk pindah ke tingkat baru integrasi data.
Struktur basis data relasional, konsep, dan terminologi. Di bagian sebelumnya, kita melihat bagaimana basis data hierarki dan jaringan menggunakan penghubung atau pointer eksplisit antar catatan untuk menetapkan hubungan. Nah, hubungan dalam model rasional itu bersifat implisit. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai teori relational database. E.F. Codd awalnya mengusulkan prinsip-prinsip model relasional pada akhir 1960-an. Model formal memiliki fondasi dalam aljabar relasional dan teori himpunan yang memberikan dasar teoritis untuk sebagian besar operasi manipulasi data yang digunakan. Dengan demikian, suatu sistem bersifat relasional jika 1. Mewakili data dalam bentuk tabel 2 dimensi, 2. Mendukung fungsi aljabar relasional, pembatasan proyek, dan bergabung. Kedua, ada konsep database relasional. Pada bagian ini, kami meninjau konsep dasar, terminologi, dan teknik umum untuk sistem database relasional. 1. Ada entitas, kejadian, dan atribut. 2. Asosiasi dan kardinalitas. 3. Tabel fisik database. 4. Kaitan antara tabel relasional. Dan kelima, ada tampilan pengguna yang akan dibahas untuk slide berikutnya. Pertama, kita akan membahas entitas, kejadian, dan atribut. Entitas merupakan sesuatu yang ingin organisasi ambil untuk menangkap data yang dapat berupa fisik, seperti persediaan, pelanggan, atau karyawan. Nah, sedangkan kejadian digunakan untuk menggambarkan jumlah contoh atau catatan yang berhubungan dengan entitas tertentu. Dan atribut merupakan elemen data yang mendefinisikan entitas. Kedua, ada asosiasi dan kardinalitas. Asosiasi menghubungkan dua entitas dalam model data menggambarkan sifat. Kardinalitas adalah derajat hubungan antara dua entitas. Nah, kardinalitas ini menjelaskan jumlah kemungkinan kejadian dalam satu tabel yang terkait dengan satu kejadian dalam tabel terkait. Ketiga, ada tabel fisik database. Tabel basis data fisik dibangun dari model data dengan setiap entitas dalam model yang diubah menjadi tabel fisik terpisah. Tabel biasanya dirancang dengan benar, itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama itu nilai atribut dalam setiap kejadian atau baris itu harus unik. Kedua, semua nilai atribut dalam bagian kolom apapun itu harus dari kelas yang sama. Ketiga, setiap kolom dalam tabel tertentu harus diberi nama yang unik. Keempat, tabel harus sesuai dengan aturan normalisasi. Selanjutnya, 4. Kaitan antara tabel relasional. Tabel yang terkait secara logis perlu terhubung secara fisik untuk mencapai asosiasi yang dijelaskan dalam model data. Kelima, ada tampilan pengguna. Tampilan pengguna merupakan kumpulan data yang dilihat oleh pengguna tertentu, misalnya layar komputer untuk memasukkan atau melihat data, laporan manajemen, atau dokumen sumber seperti faktur. Bagian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Wirza. Selanjutnya kita akan masuk pada database anomalis, di mana pada bagian ini kita akan membahas mengapa tabel database perlu dinormalisasi. Karena yang pertama itu tabel yang tidak dinormalisasi dengan benar dapat menyebabkan masalah yang membatasi atau menolak akses pengguna. Nah, anomali yang dimaksud di sini adalah gejala operasional yang negatif. Satu atau lebih dari anomali ini akan ada dalam tabel yang tidak dinormalisasi atau dinormalisasi pada tingkat yang rendah, seperti bentuk normal pertama atau INF atau bentuk normal kedua 2NF. Nah, agar terbebas dari anomali, tabel harus dinormalisasi ke bentuk normal ketiga atau 3NF. Kemudian selanjutnya ada 3 jenis anomali. Yang pertama yaitu update anomali, di mana update anomali ini merupakan hasil dari redundansi data dalam tabel yang tidak dinormalisasi. Modifikasi pada atribut harus dilakukan pada setiap baris di mana atribut tersebut muncul. Kemudian yang kedua yaitu anomali penyisipan, di mana anomali penyisipan ini terjadi ketika item baru tidak dapat ditambahkan ke tabel karena tidak ada asosiasi dengan kunci utama. Dan yang terakhir yaitu anomali penghapusan, di mana anomali penghapusan ini melibatkan penghapusan data yang tidak disengaja. Ketika item atribut yang digunakan oleh hanya satu entitas itu dihapus, maka semua informasi tentang item tersebut akan hilang. Selanjutnya kita akan membahas normalizing table, di mana anomali database yang dijelaskan tadi itu merupakan gejala masalah struktural dalam tabel yang disebut dengan dependensi, atau secara khusus lebih dikenal dengan grup yang berulang, ketergantungan parsial, dan ketergantungan transitif. Proses normalisasi ini akan mengidentifikasi dan menghapus dependensi yang menghasilkan
tabel di mana semua atribut bukan kunci atau data dalam tabel bergantung pada kunci utama. Kemudian semua atribut bukan kunci itu tidak bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Dengan kata lain, tabel 3NF adalah tabel di mana kunci unik dan utama tabel secara keseluruhan mendefinisikan setiap atribut dalam tabel. Kemudian selanjutnya tidak ada atribut tabel yang didefinisikan oleh atribut lain selain kunci utama. Jika ada atribut yang melanggar kondisi ini atau ketentuan ini, maka atribut tersebut harus dihapus dan ditempatkan di tabel terpisah dalam kunci dan diberikan kunci yang sesuai. Ketika tabel yang tidak dinormalisasi dipecah menjadi beberapa tabel 3NF, tabel tersebut perlu dihubungkan bersama melalui kunci asing, sehingga data di dalamnya dapat dikaitkan dan dapat diakses oleh pengguna. Derajat asosiasi antar tabel yang dihasilkan itu nantinya akan menentukan bagaimana hubungan terjadi. Nah, derajat asosiasi antar tabel yang dihasilkan itu seperti kunci asosiasi 11 atau kunci asosiasi MM. Professional system biasanya bertanggung jawab atas normalisasi data, tetapi karena adanya implikasi pengendalian internal membuat hal ini menjadi perhatian bagi auditor. Kemudian auditor harus memiliki pemahaman tentang proses dan dapat menentukan apakah tabel dinormalisasi dengan benar. Auditor juga perlu mengetahui bagaimana data terstruktur untuk mengekstrak data dan untuk melakukan prosedur audit nantinya. Contohnya pada gambar 817, di mana tabel ini menggambarkan asosiasi MM yang dijelaskan oleh aturan bisnis sebagai berikut. Setiap vendor itu memasok perusahaan dengan sejumlah item inventaris, dan setiap item itu dapat dipasok oleh sejumlah vendor. Tabel link yang disebut dengan part atau supplier pada gambar 817 adalah tabel foreign key atau kunci asing, di mana kunci ini merupakan kunci utama untuk catatan dalam tabel inventaris dan tabel pemasok terkait. Melalui tabel tautan, setiap item inventaris dapat ditautkan ke pemasok item yang sesuai dan setiap pemasok dapat ditautkan ke item inventaris yang dipasoknya. Misalnya dengan mencari tabel inventaris untuk bagian number 1, kita melihat bahwa pemasok 22, 24, dan 7 menyediakan item ini. Mencari di arah yang berlawanan, pemasok nomor 28 menyediakan bagian 2 dan 3. Kita akan membahas 6 fase desain basis data, di mana desain database adalah komponen dari proses pengembangan sistem yang jauh lebih besar yang melibatkan analisis ekstensif kebutuhan pengguna. Nah, ada 6 fase desain database. Yang pertama yaitu identifikasi entitas utama organisasi. Dalam proses desain basis data, dimulai dengan mengidentifikasi entitas utama dari fungsi bisnis yang dimaksud. Nah, entitas direpresentasikan sebagai kata benda dalam deskripsi sistem, di mana sejumlah entitas kandidat dapat diidentifikasi dalam deskripsi sebelumnya seperti agen pembelian, petugas penerimaan, inventaris, pemasok, laporan status inventaris, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Tidak semua kandidat ini adalah entitas yang benar, maka perlu dimodelkan dalam database. Kemudian yang kedua yaitu buat model data yang menunjukkan asosiasi entitas, di mana permodelan tampilan ini menentukan hubungan antara entitas dan mendokumentasikannya dengan diagram IR. Ingat bahwa asosiasi mewakili aturan bisnis. Terkadang aturannya jelas dan sama untuk semua organisasi. Kemudian yang ketiga, tambahkan kunci utama dan atribut ke dalam model. Yang perlu dilakukan itu adalah analis harus menetapkan kunci utama ke semua entitas dalam bentuk model dan mengidentifikasi catatan secara unik. Dan yang kedua yaitu setiap atribut harus muncul dalam satu atau lebih tampilan pengguna. Kemudian yang keempat yaitu menormalkan model data dan menambahkan kunci asing, di mana yang perlu dilakukan adalah hapus grup berulang, dependensi parsial dan transitif, dan tetapkan kunci asing untuk menautkan tabel. Nah, pada gambar 821 ditampilkan model data yang menampilkan asosiasi entitas, di mana pada gambar itu menunjukkan adanya hubungan MM antara pesanan pembelian dan inventaris. Hal ini berarti bahwa setiap item inventaris mungkin telah dipesan berkali-kali atau tidak pernah dipesan dalam periode bisnis saat ini. Jelas setiap inventaris itu harus dibeli setidaknya sekali di masa yang lalu atau di masa saat sekarang ini. Kemudian ada asosiasi MM antara entitas inventaris dan pemasok. Hal ini berarti bahwa satu atau lebih vendor memasok setiap item persediaan dan masing-masing dari mereka mendukung satu atau lebih dari item inventaris. Kemudian terdapat hubungan 10M antara pemasok dan entitas pesanan pembelian. Ini berarti bahwa dalam periode saat ini masing-masing pemasok mungkin telah menerima 0 atau atau sejumlah pesanan pembelian, tetapi setiap pesanan hanya pergi ke satu pemasok. Kemudian ada hubungan 1-1 antara entitas purchase order dan receiving report.
di mana satu laporan penerimaan mencerminkan penerimaan barang yang ditentukan pada catatan pemesanan pembelian tunggal. Kemudian ada juga hubungan antara laporan penerimaan dan entitas inventory yang ditunjukkan dengan asosiasi MM. Ini menandakan bahwa dalam periode tersebut setiap item inventaris mungkin telah diterima berkali-kali atau tidak pernah diterima sama sekali. Nah, selanjutnya itu figur 23 itu masih menunjukkan asosiasi atau hubungan yang sama, tapi setelah ditambahkannya atribut, di mana setiap atribut dalam entitas harus muncul secara langsung atau tidak langsung dalam satu atau beberapa tampilan pengguna. Contoh atributnya seperti unit cost, reorder point, ataupun quantity on hand itu pada bagian inventory. Kemudian fase desain basis data selanjutnya yaitu membangun database fisik, di mana yang perlu dilakukan adalah buat tabel fisik dan isi dengan data. Dan memang mungkin memakan waktu berbulan-bulan dalam menginstalasi database fisik ini ke dalam skala yang besar. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu perlunya disiapkan tampilan fisik pengguna. Nah, tabel yang dinormalisasi harus cukup kaya untuk mendukung pandangan semua pengguna sistem yang dimodelkan. Dengan kata lain, tabel yang dinormalisasi harus mendukung semua tampilan yang diperlukan dari pengguna sistem. Kemudian fungsi query dari database manajemen sistem relasional memungkinkan perancang sistem untuk dengan mudah membuat tampilan pengguna dari tabel. Dan terakhir, permintaan penggunaan pribadi harusnya itu dibatasi aksesnya ke data resmi saja. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Nirvia. Kepada Kak Nirvia dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang modul audit ditemukan. Di mana tujuan dari modul audit tertanam ini atau IAM ini adalah untuk mengidentifikasi transaksi penting yang sedang diproses dan mengekstrak salinan dari mereka secara real time. Di mana itu IAM itu juga dikenal sebagai audit continue. IAM itu sendiri adalah modul yang diprogram khusus yang tertanam pada aplikasi host untuk menangkap jenis transaksi yang telah ditentukan untuk analisis selanjutnya. Berikut ada sebuah gambar tentang pendekatan di mana itu transaksi yang dipilih itu diproses oleh aplikasi host, yang mana salinan transaksi itu sedang disimpan dalam file audit untuk peninjauan berikutnya. Dan juga pendekatan IAM ini memungkinkan transaksi yang dipilih untuk ditangkap selama periode audit. Dan transaksi yang diambil tersedia itu untuk auditor secara real time pada akhir periode atau kapan saja selama periode tersebut, sehingga secara signifikan mengurangi jumlah pekerjaan auditor yang mana itu harus dilakukan untuk mengidentifikasi transaksi signifikan untuk pengajuan substantif. Dapat dilihat dari contoh itu kita asumsikan bahwa auditor itu menetapkan ambang batas materialitas senilai 50.000 US dollar untuk transaksi yang diperoleh oleh sistem pemrosesan pesanan penjualan, di mana transaksi yang sama atau itu lebih besar dari 50.000 US dollar akan disalin. Dari serangkaian transaksi ini, auditor itu dapat memilih subset yang akan digunakan untuk pengujian substantif, yang mana transaksi yang jatuh di bawah ambang batas ini akan diabaikan oleh IAM itu sendiri. Selanjutnya itu ada kekurangan IAMS, yaitu pendekatan IAM ini tidak memiliki dua kerugian yang signifikan. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Dari sudut pandang pengguna, IAM ini menurunkan kinerja operasi, di mana kehadiran modul audit dalam aplikasi host ini dapat membuat overhead yang signifikan, terutama itu ketika jumlah pengujian sangat luas. Nah, salah satu pendekatan untuk membebaskan burden ini dari sistem adalah merancang modul yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan oleh auditor. Dengan demikian itu tentu saja mengurangi efektivitas IAM ini sebagai alat audit yang sedang berjalan. Kerugian yang kedua yaitu memverifikasi integritas IAM. Di mana pendekatan IAM ini mungkin bukan teknik audit yang layak di lingkungan dengan tingkat pemeliharaan program yang tinggi. Jika ketika aplikasi host ini mengalami perubahan yang sangat sering, maka IAM yang tertanam dalam host itu juga akan membutuhkan modifikasi yang sering. Di mana masalah integritas yang dikemukakan sebelumnya itu mengenai pemeliharaan aplikasi ini berlaku juga untuk IAM tersebut.
Integritas IAM ini secara langsung juga akan mempengaruhi kualitas proses audit. Nah, oleh karena itu, auditor itu harus mengevaluasi integritas IAM, dan juga evaluasi ini dilakukan dengan cara yang sama seperti menguji kontrol pada aplikasi host tersebut. Selanjutnya itu ada perangkat lunak audit secara umum, di mana ada perangkat lunak audit umum yang bernama GIS, yaitu CAAT yang paling banyak digunakan untuk audit sistem informasi. GIS ini memungkinkan auditor untuk mengakses file data yang dikodekan secara elektronik dan melakukan berbagai. Selanjutnya itu ada beberapa penggunaan yang lebih umum untuk GIS ini, meliputi yang pertama itu ada memfokuskan dan menyeimbangkan seluruh file atau item data yang dipilih. Yang kedua, memilih data dan melaporkan secara terperinci yang terdapat dalam file. Yang ketiga itu memilih sampel statistik berstrata dari file data. Yang keempat itu memformat hasil pengujian ke dalam laporan. Yang kelima itu ada mencetak konfirmasi dalam susunan kata standar atau khusus. Yang keenam itu ada menyaring data dan secara efektif memasukkan atau mengecualikan item tersebut. Yang ketujuh itu membandingkan banyak file dan mengidentifikasi perbedaan apapun. Yang terakhir itu ada menghitung ulang bidang dari data tersebut. Selanjutnya ada popularitas GIS yang tersebar luas, yang dimana itu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, bahasa GIS itu mudah untuk menggunakan dan memerlukan sedikit latar belakang komputer pada bagian auditornya. Yang kedua itu banyak produk GIS yang dapat digunakan pada sistem mainframe dan PC. Oke, yang ketiga itu ada auditor itu dapat melakukan tes mereka secara independen dari staf layanan komputer kliennya. Yang terakhir itu adalah GIS ini dapat digunakan untuk mengaudit data yang disimpan di sebagian besar struktur dan format file. Selanjutnya menggunakan GIS ini untuk mengakses struktur sederhana. Berikut adalah contoh dari cara mendapatkan akses ke struktur file, di mana itu ada proses yang relatif sederhana. Dalam gambar ini, pada file inventaris itu dibaca langsung oleh GIS yang mengekstrak informasi kunci yang diperlukan untuk audit, termasuk juga kuantitas yang ada di tangan, dan juga nilai dolar, serta lokasi gedung dari setiap item persediaan. Tugas auditor itu sendiri adalah untuk memverifikasi keberadaan dan nilai persediaan dengan melakukan perhitungan fisik sampel yang representatif dari persediaan di tangan. Maka dengan demikian itu, berdasarkan ambang materialitas yang disediakan oleh auditor, GIS ini memilih catatan sampel dan menyiapkan laporan yang berisi. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan GIS ini untuk mengakses struktur yang kompleks, di mana itu dapat dilihat pada gambar. Untuk mendapatkan akses ke struktur kompleks seperti file has atau bentuk file acak lainnya, itu dapat menimbulkan masalah bagi auditor. Maka tidak akan semua produk GIS itu akan dapat mengakses semua jenis struktur file. Jika si EETT itu bersangkutan tidak dapat menangani struktur yang kompleks, maka auditor itu mungkin perlu mengajukan banding kepada profesional sistem untuk menulis program khusus yang akan menyalin catatan dari struktura aktual mereka kepada struktur sekuensial file flat untuk pengambilan yang mudah. Dari kebanyakan DBMSS ini memiliki fitur utilitas yang dapat digunakan untuk memformat ulang struktur yang rumit itu menjadi file yang datar dan juga yang sesuai untuk tujuan tersebut. Di sini dapat diilustrasikan proses perataan file. Dapat diperhatikan struktur basis data itu disajikan menggunakan pointer untuk mengintegrasi 3 file keterkaitan pelanggan, di mana itu ada faktur penjualan dan item baris dalam pengaturan hierarkis. Mengekstraksi bukti audit dari struktur kompleksitas ini menggunakan GIS mungkin agak sulit. Namun jika bukan tidak mungkin, maka ada versi file datar yang lebih sederhana dari struktur yang diilustrasikan pada gambar 8.28 ini. Maka file datar itu juga menyajikan 3 jenis catatan sebagai struktur sekuensial yang dapat dengan mudah diakses oleh GIS.
Selanjutnya itu ada masalah audit yang berkaitan dengan pembuatan file data, di mana itu auditor kadang-kadang harus bergantung pada personel layanan komputer untuk menghasilkan file data dari struktur file yang kompleks. Ada risiko bahwa integritas data akan dikompromikan oleh prosedur. Misalnya jika tujuan auditor itu adalah untuk menginformasi piutang, akun curang tertentu dalam struktur kompleks dapat dengan sengaja itu dihilangkan dari salinan file data yang dibuat. Selanjutnya ada perangkat lunak SEL. Ini misalnya jika tujuan auditor itu adalah untuk mengkonfirmasi piutang, akun curang tertentu dalam suatu kompleks itu dapat dengan sengaja dihilangkan. Maka di masa lalu itu kantor akuntan publik itu mengembangkan versi eksklusif GAS, yang mana itu digunakan dalam audit klien mereka. Ada baru-baru ini perusahaan perangkat lunak telah melayani pasar. Bisa dilihat pada gambar 8.30. Di antara mereka, SEL itu adalah pemimpin dalam industri. SEL ini juga dirancang sebagai metabahasa bagi auditor untuk mengakses data yang disimpan dalam berbagai format digital untuk menguji mereka secara komprehensif. Nah, faktanya itu banyak masalah yang terkait dengan pengaksesan struktur data yang rumit dan telah diselesaikan oleh antarmuka database, connectivity pada SEL yang terbuka. Definisi data, di mana di sini telah ditetapkan bahwa sistem klien dapat menyimpan data menggunakan sejumlah file flat pada struktur database, termasuk file sekuensial, file VCM, daftar terkait, dan tabel relasional. Salah satu kekuatan SEL ini adalah mempunyai kemampuan untuk membaca data yang tersimpan dalam sebagian besar format. SEL ini juga menggunakan fitur definisi data untuk tujuan ini, yang juga untuk membuat definisi data. Juga auditor perlu mengetahui baik di mana file sumber itu secara fisik berada dalam tata letak bidangnya. File kecil itu dapat diimpor melalui file teks atau spreadsheet, di mana itu file yang sangat besar mungkin perlu diakses langsung dari komputer mainframe. Ketika ini terjadi, maka auditor itu harus mendapatkan hak atas akses ke direktori tempat file itu berada. Selanjutnya menyesuaikan tampilan, di mana itu ada pandangan yang hanya akan melihat data dalam file. Auditor itu juga jarang perlu menggunakan semua data yang terdapat dalam file. SEL ini memungkinkan auditor untuk menyesuaikan tampilan asli yang dibuat selama definisi data ke definisi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan auditnya. Dan juga itu auditor dapat membuat dan memformat ulang tampilan baru tanpa harus mengubah atau menghapus data dalam file yang mendasarinya. Hanya ada penyajian data yang terpengaruh oleh hak tersebut. Memfilter data, di mana SEL itu menyediakan opsi yang kuat untuk memfilter data yang mendukung berbagai tes audit. Salah satunya filter ekspresi yang mencari rekaman yang memenuhi kriteria filter. Dan juga pembuat ekspresi SEL ini memungkinkan auditor untuk menggunakan operator logika seperti and or not dan lainnya untuk menentukan dan menguji kondisi. Sebagai contohnya, auditor itu dapat mengarsipkan dan menginventarisir file untuk catatan dengan kuantitas negatif atau nol di tangan mereka itu. Dan juga ketika auditor itu mengeksekusi prosedur filter ini, SEL itu akan menghasilkan pandangan baru dari file persediaan yang berisi 4 rekaman dengan tingkat kuantitas pada tanda tangan 0 atau negatif. Pada contoh ini juga menunjukkan bahwa auditor itu menggunakan SEL untuk mencari anomali serta kondisi yang tidak biasa dari file-file akuntansi yang berisi ribuan catatan tentang tinjauan memindainya secara visual. Itu dari segi isinya. Data stratifikasi, ada fitur stratifikasi SEL itu yang memungkinkan auditor untuk melihat distribusi rekaman yang termasuk dalam strata tertentu. Data itu juga dapat dikelompokkan pada bidang angka apapun seperti harga penjualan, biaya unit, kuantitas yang terjual, dan sebagainya. Yang mana data itu akan diringkas dan diklasifikasikan berdasarkan strata yang dapat memiliki ukuran yang sama atau yang bervariasi dalam ukuran tersebut.
Dan juga itu dapat diilustrasikan dari hasil stratifikasi tabel inventaris di bidang satuan biaya. Ada contoh nilai persediaan itu juga dihitung untuk setiap interval, yang mana auditor itu dapat memilih untuk mengubah ukuran dan jumlah interval serta memeriksa hanya sebagian dari file tersebut. Selanjutnya ada analisis statistik. Di mana itu ada ICL itu menawarkan banyak metode sampling untuk analisis statistik. Ada dua yang paling sering digunakan, yaitu ada sampling dan unit sampling moneter. Setiap metode itu memungkinkan pengambilan sampel secara acak dan interval, di mana itu ada pilihan metode yang akan bergantung pada strategi auditor dan komposisi file yang dianut. Dari satu sisi yang lain, ketika catatan dalam file itu terdistribusi merata di seluruh strata, maka auditor itu akan menginginkan sampel yang tidak bias dengan akan memilih pendekatan sampel rekamannya tersebut dengan menggunakan inventaris untuk mengilustrasikan pada setiap catatan itu nilai inventaris itu memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Nah, pada sisi yang lain, jika file tersebut sangat miring dengan item nilai besar, maka auditor itu dapat memilih MUS yang akan menghasilkan sampel yang mencakup semua jumlah dolar yang baiklah, sekian hasil diskusi dan penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.